Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua pasti sedang berjuang. Ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang mengembangkan usaha, ada pula yang mungkin sedang merasa hidupnya sulit, seakan-akan pintu rezeki tertutup rapat. Namun, tahukah kita bahwa salah satu kunci pembuka pintu rezeki yang paling dahsyat yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran adalah syukur? Ya, bersyukur. Sesuatu yang terdengar sederhana, namun dampaknya begitu besar dalam kehidupan seorang hamba. Mari kita bersama-sama menyelami makna dan kekuatan syukur sebagai pembuka pintu rezeki, sesuai dengan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apa itu syukur? Secara bahasa, syukur berasal dari kata syakara yang berarti memuji atau mengakui kebaikan. Dalam Islam, syukur berarti mengakui nikmat yang telah Allah berikan dengan hati, lisan, dan tindakan. Syukur bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tetapi juga dengan sikap menerima, menggunakan nikmat untuk kebaikan, serta tidak mengeluh dan mengingkari takdir Allah. Bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan hal-hal besar seperti harta atau keberhasilan, tetapi juga saat kita masih diberi kesehatan, waktu, udara untuk bernapas, dan keimanan. Sungguh, setiap detik hidup kita adalah nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idsta'adzana rabbukum lain syakartum la'azidanakum, wa lain kafartum inna adza'abila syadid. Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini begitu jelas. Allah memberi kepastian bahwa syukur akan mendatangkan tambahan nikmat. Tambahan nikmat di sini bisa berupa apa saja: kelapangan rezeki, kesehatan, ketenangan hati, bahkan pertolongan Allah di saat kita berada di titik terendah. Dan sebaliknya, Allah mengingatkan bahwa kufur nikmat, yaitu mengeluh, menyalahkan takdir, membandingkan nasib dengan orang lain, akan membawa pada azab. Rezeki bukan hanya uang atau harta. Rezeki bisa berupa ketenangan batin, sahabat yang baik, pasangan yang saleh, anak-anak yang taat, kesehatan, ilmu, kesempatan, bahkan waktu untuk ibadah. Ketika kita bersyukur, Allah tidak hanya menambah rezeki secara materi, tetapi juga memperkaya hidup kita dengan hal-hal yang seringkali tak terlihat oleh mata namun sangat terasa oleh hati. Seorang ulama pernah berkata, syukur itu ibarat magnet. Ia menarik berkah dari segala arah. Sayangnya, banyak di antara kita yang hanya ingat bersyukur saat diberi kelapangan, saat usaha laris, saat gaji naik, saat doa terkabul. Tapi ketika diuji dengan kesempitan, kita lupa bersyukur. Padahal, justru pada saat sulit itulah, syukur menjadi ujian yang paling besar. Coba kita renungkan. Saat kita masih diberi napas di tengah kesulitan, bukankah itu juga rezeki? Saat kita masih punya tubuh yang sehat untuk berjuang, bukankah itu nikmat? Bersyukur dalam kondisi sempit adalah bukti bahwa kita yakin bahwa Allah masih sayang kepada kita. Karena bisa jadi, kesulitan itu adalah jalan menuju rezeki yang lebih besar.
Mari kita dengarkan kisah inspiratif ini. Ada seorang penjual gorengan di pinggiran kota. Pendapatannya hanya cukup untuk makan hari itu saja. Tapi setiap selesai sholat, ia selalu berdoa dengan kalimat yang sama. Ya Allah, aku bersyukur Engkau masih beri aku kekuatan untuk bekerja. Terima kasih atas rezeki MU hari ini. Hingga suatu hari, ada seorang pengusaha kaya yang lewat dan tertarik dengan semangat dan keikhlasannya. Ia pun mengajak si penjual gorengan itu untuk berjualan di kios miliknya, tanpa harus membayar sewa. Beberapa bulan kemudian, usaha gorengannya berkembang, dan ia bahkan bisa mempekerjakan tetangga-tetangganya. Apa yang membuatnya mendapatkan semua itu? Bukan karena ia pandai bicara. Bukan juga karena ia punya modal besar. Tapi karena hatinya penuh syukur. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur? Biasakan mengucap Alhamdulillah dalam segala keadaan. Bangun tidur, masih hidup. Alhamdulillah. Diberi hujan. Alhamdulillah. Bahkan saat diuji sakit, masih bisa merasakan sakit adalah nikmat karena itu tanda kita masih hidup. Catat nikmat harian. Ambil buku kecil, dan tuliskan 3 hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Ini akan melatih hati untuk melihat yang baik, bukan yang kurang. Gunakan nikmat untuk kebaikan. Diberi ilmu, ajarkan. Diberi rezeki, sedekahkan. Diberi kekuatan, bantu orang lain. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan orang yang lebih sedikit nikmatnya. Maka kita akan merasa lebih bersyukur. Sahabatku yang dirahmati Allah. Rezeki itu bukan hanya yang kita cari, tapi juga yang Allah kirimkan melalui berbagai cara yang kadang tak terduga. Dan pintunya bisa terbuka hanya dengan satu sikap sederhana, bersyukur. Jangan tunggu rezeki datang baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka rezeki akan datang. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim 7. Jangan remehkan kekuatan hati yang bersyukur. Karena ia bisa mengubah sedikit menjadi cukup, dan yang cukup menjadi berlimpah. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena dengan syukur, kita tidak hanya mendapatkan rezeki dunia, tetapi juga rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini kepada orang-orang tercinta, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Islami penuh hikmah seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.